Oke, pada video kali ini kita akan lanjut menjawab soal yang telah kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang belum nonton, boleh nonton dulu, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita kerjakan. Yang bagian C ya, kan yang bagian A dan B sudah di video sebelumnya. Kita baca kembali soalnya. 2 muatan minus 9 mikrokolom dan minus 81 mikrokolom terpisah sejauh 60 cm. Tentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Kita gambarkan dulu kedua muatannya, Q1 dan Q2, dan kedua-duanya negatif. Perhatikan kembali soalnya, yang ditanyakan adalah letak di mana kuat medan listrik sama dengan 0. Di sini kita memiliki 3 tempat yang kemungkinan saja medan listriknya sama dengan 0. Yang pertama adalah di sebelah kiri Q1, yang kedua di antara Q1 dan Q2, dan yang ketiga di sebelah kanan Q2. Daerah manakah dari ketiga tempat itu yang kuat medan listriknya sama dengan 0? Coba perhatikan penjelasan ini. Jika ada titik uji di sebelah kiri Q1, maka arah medan listrik di titik tersebut E1 ke kanan dan E2 juga ke kanan. Karena muatan uji yang positif ditarik oleh kedua muatan Q1 dan Q2 yang muatannya negatif. Jika muatan uji berada di tengah, maka E1-nya ke kiri dan E2-nya ke kanan. Karena muatan uji yang positif ditarik oleh Q1 dan Q2 yang negatif. Jika muatan uji berada di sebelah kanan Q2, maka E1-nya ke kiri dan E2-nya juga ke kiri. Oke, masih ingat cara menentukan muatan totalnya? Coba kalian sedikit berpikir, di titik manakah yang kuat medan listriknya bisa sama dengan 0? Kalau yang di sebelah kiri Q1 dijumlah, tidak mungkin 0. Kalau yang di sebelah kanan Q2 juga dijumlah, tidak mungkin sama dengan 0. Perhatikan di tengah-tengah. Untuk mencari E totalnya, E2 kurang E1. Maka jika E2 sama dengan E1, maka E totalnya sama dengan 0. Maka letak titik yang kuat medan listriknya kemungkinan bisa 0 itu adalah di antara Q1 dan Q2. Tapi dengan catatan E1 harus sama dengan E2. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tuliskan persamaannya. E1 kita ganti dengan K kali Q1 per R1 kuadrat, dan E2 itu K kali Q2 per R2 kuadrat. K-nya kita coret, kemudian Q1 dan Q2-nya tinggal dimasukkan. Kita tidak usah ambil minusnya, tanda minusnya. Jadi Q1-nya sama dengan 9 dan R1-nya sebentar ya, kalian perhatikan ini dulu. Q1 dan Q2-nya Ibu gambarkan kembali ya, dan kedua muatan ini terpisah sejauh 60 cm. Tetapi ingat, titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 bukan berarti pas di tengah antara Q1 dan Q2. Seperti yang telah kita hitung pada video sebelumnya, kuat medan listrik di tengah-tengah Q1 dan Q2, tepat di tengah-tengah ya. Jadi 30 cm dari Q1 dan 30 cm dari Q2 itu sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Artinya kita tahu bahwa di antara Q1 dan Q2 kuat medan listriknya sama dengan 0. Tapi bukan berarti pas di tengah-tengahnya ya. Oke, kita bisa misalkan jarak dari Q1 ke titik uji itu adalah X, karena kita belum tahu berapa jaraknya. Kemudian jarak dari muatan uji ke Q2, karena jarak dari Q1 ke Q2 itu 60, maka dari titik uji ke Q2 itu tentunya 60 dikurang X. Berarti R1-nya sama dengan X dan R2-nya sama dengan 60 kurang X. Tinggal kita lanjut lagi dengan masukkan semua nilai-nilainya. R1-nya X, jadi kita masukkan jadi X kuadrat, dan R2-nya 60 kurang X kuadrat ya, karena rumusnya kan ada kuadratnya. Di bagian ini Ibu tidak usah terlalu banyak menjelaskan ya, Ibu rasa kalian bisa kok mengikuti dengan baik hanya dengan melihat saja.
Jadi, titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 terletak 15 cm dari kuis 1 dan 45 cm dari kuis 2. Atau R1-nya sama dengan 15 cm dan R2-nya 45 cm.